Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Global 1 Channel. Hari ini kita akan mengecek teman-teman atau memperbaiki PS3 yang tidak bisa display di televisi ya. Jadi ini menggunakan kabel HDMI, tapi dia tidak display di televisi. Nah, televisi LCD seperti ini, LED seperti ini, itu memang harus pakai HDMI supaya gambarnya bagus teman-teman. Kalau kalian pakai kabel AV, itu gambarnya jelek ya. Jadi gimana caranya mengatasi ini? Ini yang tidak display. Kita cek dulu PS-nya ini berfungsi atau enggak. Ya, cara ngeceknya gimana kalau PS-nya itu berfungsi? Kita tekan tombol power seperti ini. Kalau ditekan tombol power ada bunyi tit gitu ya teman-teman ya. Itu dia nyala. Kemudian kalau kita pencet lagi ya, ada bunyi tit gitu, terus kemudian dia akan mati biasanya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita pencet, nah kita pencet lagi seperti ini, dia ada kedip-kedip terus mati, itu tandanya PS-nya itu sebenarnya baik-baik saja. Jadi kenapa nggak ada display? Nanti kita cek dulu. Ini contohnya seperti ini ya, ini ada kabel HDMI. Nah, inputnya itu harus kita sesuaikan dulu di televisi. Kita pilih input yang HDMI ya, seperti ini. Terus kemudian kita pencet OK di televisinya. Nah, ini kan sudah input HDMI, tuh sudah input HDMI. Terus ini kita pasang di PS-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan televisinya, apakah dia benar kata customer ya, dia tidak nampil. Nah, kita pencet seperti ini. Ini harusnya nampil di situ, di televisi teman-teman ya. Kenapa nggak nampil? Itu karena ada yang nggak beres di PS-nya, ada suatu kerusakan ya. Tuh, jadi dia nggak nampil sama sekali teman-teman ya. Nah, dia nggak nampil sama sekali, padahal di sini sudah posisinya hijau dan di televisi sudah tertancap kabel HDMI-nya. Oke, jadi langsung aja kita lakukan langkah pertama ya. Langkah pertamanya gimana? Matikan dulu. Nah, kita cabut aja bisa ya. Ini langkah darurat teman-teman ya. Langkah pertamanya itu kita coba langkah yang biasanya PS3 ini tersetting ke kabel AV, padahal dia nyolok ke HDMI. Cara merubah supaya dia ke kabel HDMI itu kita pencet dan tahan ini sampai bunyi 1 kali ya. Bunyi pertama biasanya langsung bunyi, kita pencet sampai bunyi 2 kali sih. Tit, ini bunyi 1 kali. Kemudian kita dengar. Nah, ada bunyi 2 ya. Tit pertama kita pencet tadi kan bunyi. Terus kita tunggu kisaran 5 detik ada bunyi tit lagi. Itu harusnya nampil di situ, guys. Nah, berhubung dia tidak menampil di sini berarti ada ketidakberesan, teman-teman ya. Oke, ada ketidakberesan di HDMI-nya atau outputnya karena mesinnya ini sebenarnya berfungsi, tapi dia tidak nampil. Nah, kita matikan aja ya. Kita pencet dan tahan 1 kali. Kita matikan aja. Ini mesinnya berfungsi, muter kipasnya. Cuma dia nggak nampil kalau pakai HDMI. Nah, kita cek dulu bagian belakang. Kita cek dulu. Nah, di sini sepertinya longgar ya. Longgar banget. Karena ini kayaknya sering dibuka pasang, jadi longgar banget teman-teman ya. Jadi aku kira ini sepertinya bukan masalah kabel, tapi kalau kalian mau coba kabelnya dulu dipakai di TV lain bisa atau enggak. Kalau kabelnya yang bermasalah bisa jadi ya teman-teman ya. Kalau kabelnya bermasalah atau TV-nya yang bermasalah. Jadi kalian pastikan kabel dan TV sudah benar-benar oke. Tapi kalau permasalahan di sini sepertinya ini longgar ya. Sepertinya ini apa namanya? Portnya di sini itu yang mengalami kerusakan. Jadi di sini aku putuskan teman-teman ya, pakein ini aja. Daripada kalau bongkar ini itu biayanya mahal ya, bisa kisaran 300-400 ribu kalau ganti port HDMI. Tapi kalau ini kalian beli harganya murah. Kalian cek nanti aku semati di sini link pembelinya, kalian cek di pojok kiri bawah ya. Ini namanya
PS2 to HD TV. Jadi ini itu makein port AV-nya ya, atau port komponennya. Jadi ini nanti cara masangnya, ini dicolok ke sini teman-teman, dicolok yang bagian sini, ini yang bagian AV, dicolok ke sini. Nah ini cara pasangnya ada settingannya nanti. Nah seperti ini ya cara masangnya. Nah alatnya dipasang di sini, kemudian HDM-nya ini ditaruh di sini, di HDMI kabelnya ditaruh di belakang sini teman-teman. Nah HDMI-nya ditaruh di sini, dan ini ada powernya ya. Jadi ini nggak bisa kalau langsung didimin, harus pakai power. Powernya itu ada kabel yang dari sininya juga sudah dapat, tapi saya nggak suka kabelnya kecil banget yang kalau dari sini ya. Kalau kabel dari sininya kecil banget, ini aku pakai kabel USB stick PS ya teman-teman ya. Nah seperti ini biasanya yang buat ngecas stick itu bisa dipakai. Jadi ini kita colokin di USB-nya, dan ini di unitnya. Nah ini kita colokin di sini untuk kabel powernya. Ini kita tancepin, jangan lupa kita tancepin seperti ini ya. Kita tancepin. Nah seperti ini teman-teman ya cara pasangnya. Ini kabel powernya itu harus tertancap dengan betul. Kemudian untuk USB-nya, nah ini USB-nya, ini ditancepin ke depan sini teman-teman. Nah ini ditancepin ke depan sini ya. Oke, ini sudah HDMI sudah terhubung. Kemudian untuk settingnya gimana supaya dia bisa dipakai? Kalau langsung dinyalakan dia nggak bakalan bisa teman-teman. Harus dipencet, ditekan kurang lebih 5 detikan. Ya kita tekan seperti ini. Kalau langsung dipencet satu kali dia nggak bisa. Harus disetting dulu. Tekan satu seperti ini, kemudian tahan, kemudian tunggu sampai bunyi bip lagi. Nah sudah bunyi bip lagi ya. Kita tunggu sampai dia tampil. Nah sudah tampil di situ ya teman-teman ya. Sudah tampil, ada tulisannya 480. Oke, kita setel nanti supaya dia bisa 1080. Gimana caranya? Nah, itu kan dia setelan 480, setelan yang benar-benar apa namanya, nggak begitu tajam ya. Kita rubah supaya dia seperti 1080 atau bisa setelan tajam. Nah, di sini teman-teman langsung aja kita masuk ya teman-teman ya ke user 1, atau di tempat kalian biasanya pakai user berapa gitu ya. Nah ini masih gambarnya masih pecah-pecah, harus kita setting dulu supaya gambarnya bisa full HD teman-teman ya. Jadi bisa kita masuk ke bagian pengaturan di sini, kita masuk ke apa namanya, display setting seperti ini. Kita masuk ke display setting, kemudian video output setting. Nah di sini kita pilih yang ini teman-teman, komponen di terminal ya. Jadi jangan pilih yang HDMI. Memang karena dia sudah pakai jalur komponen ya teman-teman ya. Langsung aja kita klik di sini komponen, kemudian change. Kemudian klik yes, dan nah ini 480 ini kita matikan ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita enter ya. Kemudian arahkan ke sebelah kanan, kemudian kita pilih yes. Oke, kita pilih enter lagi. Nah, kemudian set audio settingnya tetap pakai ini teman-teman ya. Kita tetap untuk ini pakai RCA ya. Untuk audionya, oke langsung ini aja ya. Pakai ini untuk audionya. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Langsung aja kita cek ya untuk permainannya.
Nah, itu tadi teman-teman ya, cara pakai PS2 atau HDMI, yang mana daripada kita mengganti IC HDMI yang harganya mahal dan butuh proses lama, kurang lebih bisa sampai berapa hari gitu ya teman-teman, bisa 3-4 hari. Kalau pakai yang namanya ini, itu bisa langsung dipakai ya. Dan gambarnya juga sama seperti HDMI, gambarnya sama teman-teman, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Tuh. Oke, langsung aja, jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.